Kalau melihat hasil-hasil pertandingan di kualifikasi Piala Asia U20 ini, saudara-saudara, saya rasa Asia Tenggara ini ya nanti ya, ASEAN itu bisa mengirimkan 5, saudara-saudara, 5. Kemungkinan peluang itu besar, saudara-saudara. Selain Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, satu tim lagi, saudara-saudara, yang mungkin saja, ini yang mungkin ya, kemungkinan ya, itu bisa lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 itu adalah Kamboja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, saudara-saudara. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, kualifikasi Piala Asia U20 untuk tahun 2025 yang akan digelar di Cina ini sedang berjalan, saudara-saudara, sedang berjalan. Ada yang sudah memainkan 2 pertandingan, 3 pertandingan, 1 pertandingan. Semuanya berlangsung serentak di berbagai kota. Ada 10 kota, 10 negara yang menjadi tuan rumah karena ada 10 grup A sampai Z. Kemudian nanti juara grup itu 10 juara grup itu otomatis lolos plus 5 peringkat terbaik. 5 peringkat kedua terbaik akan lolos. Jadi nanti plus tuan rumah Cina, jadi akan ada 16 tim yang akan bertanding. Dan tim-tim dari Asia Tenggara itu juga hasil pertandingan pertama, kedua, atau ketiga itu ya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang macam-macam lah. Misalnya Indonesia baru saja mengalahkan Maladewa 4-0. Di hari yang sama Thailand juga meraih kemenangan 5-0 atas Filipina, saudara-saudara. Kemudian tim seperti Vietnam itu dia sudah memainkan 2 pertandingan dan hasilnya adalah selalu memetik kemenangan. Nah, 2 kemenangan. Kemudian tim seperti Malaysia itu juga sudah memainkan 2 pertandingan dan hasilnya sekali menang dan sekali imbang, saudara-saudara. Sementara tim lain seperti Singapura, Myanmar itu hasilnya jelek lah. Timor Leste, Brunei Darussalam itu hasilnya jelek. Nah, Kamboja yang cukup mengejutkan, saudara-saudara. Kamboja ini lumayan, saudara-saudara. Kamboja ini lumayan, dia ada di grup B dan kemarin itu baru saja di hari yang sama dengan Indonesia dan Thailand pertandingan itu mereka berhasil mengalahkan Bahrain, saudara-saudara, mengalahkan Bahrain 1-0 dan itu membuat kesempatan Kamboja untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 itu terbuka, saudara-saudara. Satu, saudara-saudara, kita bahas satu-satu. Di grupnya Indonesia, di grup F itu, saudara-saudara, Indonesia sudah sering saya katakan ini grup yang mudah sekali, mudah. Walaupun Yaman kita misterius lah, tetapi saya yakin ini melawan Yaman pun kita akan bisa mendapatkan kemenangan, saudara-saudara. Akan bisa mendapatkan kemenangan walaupun kemarin di hari yang sama dengan Indonesia mengalahkan Maladewa itu Yaman berhasil mengalahkan Timor Leste 3-1. Nanti setelah ini pertandingan hari Jumat itu Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste dan Yaman akan bertemu dengan Maladewa. Nanti penentuannya adalah di hari Minggu ketika Indonesia akan berhadapan dengan Yaman.
Yaman, saudara-saudara. Di grup Indonesia, kemudian di grup Thailand, di grupnya Thailand itu juga peluang Thailand itu untuk lolos itu cukup lumayan terbuka lah, saudara-saudara. Walaupun di situ ada Irak. Lawan terbesar Thailand itu hanya Irak, dan terbukti pada pertandingan pertama Irak itu mengalahkan Brunei Darussalam 15-0. 15-0, saudara. Ini main bola apa main? Tapi kan itu Brunei kita tahu sendirilah kualitasnya. Dia menang 15-0. Sementara Thailand itu mengalahkan Filipina itu 5-0. Nantinya setelah ini Thailand akan bertemu Brunei, Irak akan bertemu dengan Filipina. Dan penentuan terakhir itu nanti tanggal 29 September itu adalah Irak melawan Thailand. Nah, siapa yang memenangkan pertandingan ini? Nah, kalau skornya masih seperti ini, Thailand tidak bisa mencetak 15-0 melawan Brunei Darussalam, ya kemungkinan Irak akan butuh hasil imbang ketika nanti bertamu Thailand. Dengan syarat pertandingan kedua sama-sama menang ya. Sama-sama menang. Tetapi kalau Thailand kemudian bisa mencetak misalnya 16-0, kemudian Irak lawan Filipina cuma menang, walaupun menang 5-0 atau 4-0, ya peluangnya akan lebih besar kepada Thailand. Tetapi itu penentuannya nanti di pertandingan terakhir. Sama seperti Indonesia. Indonesia akan ditentukan melalui Yaman, kemudian Thailand akan ditentukan melawan Irak. Ya, sama-sama tim dari Arab, sama-sama tim dari Timur Tengah. Di grupnya Vietnam. Vietnam itu ada di grup A, saudara-saudara. Di grup A itu ada 5 tim. 5 tim, ada Vietnam, ada Syria, ada Guam, ada Bangladesh, ada Bhutan. Itu ada 5 tim. Dan di tim yang berisi 5 ini nanti, saudara-saudara, juru kunci, tim paling bawah, tim peringkat kelima, tim yang terakhir itu poinnya tidak akan dihitung. Jadi pertandingan melawan tim yang paling bawah itu, posisi paling bawah itu tidak akan dihitung. Dan sejauh ini, saudara-saudara, Vietnam berada di puncak klasemen dengan 6 poin setelah meraih 2 kemenangan. Sementara di posisi kedua ada Syria. Nah, jadi kemungkinan pesaing terberat Vietnam ya hanya Syria. Penentuannya nanti akan pertandingan melawan Syria. Nah, Vietnam ini sejauh ini dia mengalahkan Bhutan 5-0, kemudian mengalahkan Guam 3-0. Sementara Syria mengalahkan Bhutan 1-0 dan mengalahkan Bangladesh 4-0. Ini masih ada pertandingan lagi. Vietnam masih akan menghadapi Bangladesh dan masih akan pertandingan terakhir akan menghadapi Syria. Dan ini juga masih akan harus dilihat siapa yang akan menjadi juru kunci. Siapa yang akan menjadi tim di peringkat paling bawah. Apakah Guam? Biasanya sih secara tradisional Guam. Tetapi ini unik juga. Guam itu sudah berhasil mendapatkan 2 hasil imbang. Sementara Bangladesh dan Bhutan itu sama-sama sekali imbang ya. Dan jadi ini untuk sementara posisi terbawahnya Bhutan, tetapi belum tahu juga karena ini masih berlangsung, bisa saja kembali Bhutan, bisa juga Bangladesh, bisa juga Guam. Tetapi intinya nanti akan dihitung lagi apakah Vietnam akan lolos sebagai juara grup ataukah menjadi salah satu dari peringkat kedua terbaik. Ini akan tergantung juga dari hasil pertandingan melawan Syria. Kalau kita melihat permainan Vietnam di kualifikasi ini ya saya rasa cukup lumayan walaupun ya Vietnam, kemudian Thailand dan Indonesia. Bagaimana dengan Malaysia, saudara-saudara? Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia ini main di grup E. Grup E itu main di Dushanbe. Dushanbe itu adalah di ibu kotanya Tajikistan. Ibu kotanya Tajikistan. Dan di grup ini juga ada 5 tim, saudara-saudara. Ada 5 tim, Malaysia, kemudian ada North Korea, Korea Utara, kemudian Tajikistan tuan rumah, Sri Lanka, dan Oman. Dan di klasemen sementara saat ini, saudara-saudara, Korea Utara sudah memainkan 3 pertandingan dengan 7 poin. Malaysia itu baru memainkan 2 pertandingan dengan 4 poin. Oman itu memainkan 2 pertandingan dengan 3 poin. Kemudian Tajikistan memainkan 2 pertandingan dengan 3 poin. Dan posisi terbawah adalah Sri Lanka. Ya, kemungkinan besar ini kalau melihat komposisi seperti ini, Sri Lanka akan menjadi tim yang berada di posisi paling bawah. Malaysia itu memetik kemenangan 2-1 melawan Oman. Oman pada pertandingan pertama. Kalau di tim seniornya Malaysia kalah dari Oman, di tim juniornya U20-nya Malaysia yang mengalahkan Oman. Itu mereka menang 2-1. Sementara Korea Utara mengalahkan Sri Lanka 4-0. Kemudian di pertandingan kedua, Malaysia dan Korea Utara bermain imbang 0-0.
Sementara Tajikistan mengalahkan Sri Lanka 3-0. Nah, nantinya saudara-saudara, Malaysia masih akan berhadapan dengan Tajikistan dan Malaysia akan berhadapan dengan Sri Lanka. Jadi kuncinya ada di pertandingan melawan Tajikistan. Kalau pertandingan melawan Sri Lanka ya saya rasa bisa menang lah. Bisa menang, dan kalaupun menang juga tidak akan banyak berpengaruh, kan tidak akan dihitung karena Sri Lanka sudah hampir pastilah 99,999% dia akan menempati peringkat terbawah. Nah, 99,999% ya. Yang 0,001% masih peluangnya masih ada, tetapi itu. Jadi kuncinya ada pada Tajikistan. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Tajikistan, maka Malaysia akan punya poin 7. Nah, poin 7 sama dengan Korea Utara. Sementara Korea Utara nanti saudara-saudara masih akan bertemu dengan Oman. Nah, di situ akan menarik. Apakah Korea Utara akan menang atau akan kalah? Kalau Oman bisa menang, Oman akan bisa tambahan 6 poin, tetapi harus diingat, pertandingan melawan Sri Lanka harus tidak dihitung kan? Itu. Kemudian nanti di pertandingan terakhir, Oman akan bertemu dengan Tajikistan. Nah, ini akan menjadi hidup mati bagi. Jadi peluang Malaysia ini kalau dia kunci bagi Malaysia itu ada pertandingan melawan Tajikistan. Nah, itu saja, Tajikistan. Nanti pertandingan Sri Lanka pasti menang lah. Menang, dan itu nggak akan dihitung percuma. Jadi kuncinya ada di pertandingan melawan Tajikistan. Kalau Malaysia bisa menang melawan Tajikistan, Malaysia bisa lolos, saudara-saudara. Lolos, bisa menjadi juara grup atau menjadi runner up grup. Nanti dilihat hasil pertandingan Oman, hasil pertandingan Korea Utara, dan hasil pertandingan Tajikistan. Tapi peluangnya cukup besar, amat sangat besar sekali. Menarik adalah saudara-saudara keberadaan Kamboja. Kamboja ini bisa menjadi tim ASEAN, tim-tim dari Asia Tenggara kelima yang lolos ke Piala Asia U20. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kamboja ini baru saja mengalahkan Bahrain. Itu menjadi kemenangan kedua mereka setelah pada pertandingan pertama itu mengalahkan Nepal, kemudian pertandingan kedua dikalahkan Uzbekistan 0-7. Wah, sayang sekali saudara-saudara. Setelah menang 4-1, Kamboja kalah 0-7 dan kemudian mengalahkan Bahrain 1-0, saudara-saudara. Dengan kemenangan atas Bahrain ini, saudara-saudara, otomatis Kamboja sekarang mempunyai 6 poin dan mereka ada di posisi kedua di bawah Uzbekistan. Sama-sama 6 poin, tetapi karena head to head-nya bagus Uzbekistan. Nah, menang 7-0 otomatis Kamboja. Nah, di pertandingan selanjutnya, saudara-saudara, di pertandingan selanjutnya Kamboja akan bertemu dengan Cina Taipei, dengan Taiwan. Dan walaupun kalah sekalipun atau menang atau apapun itu nggak akan dihitung karena Cina Taipei itu sudah berada di juru kunci. Walaupun Cina Taipei itu adalah tuan rumah, Taiwan itu tuan rumah, tetapi mereka menjadi juru kunci dan otomatis poinnya tidak dihitung karena ini ada grup berisi 5 poin. Jadi Kamboja itu poin maksimalnya itu sudah 6. Sudah 6 hasil dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Nah, jadi nasibnya Kamboja itu nanti justru akan ditentukan dari pertandingan Bahrain melawan Nepal dan Bahrain melawan Uzbekistan. Bahrain melawan Nepal, saya rasa Bahrain akan bisa mengalahkan Nepal lah. Berarti poinnya 6. Bahrain, Uzbekistan, dan Kamboja akan sama-sama punya poin 6. Nah, di pertandingan terakhir Bahrain akan bertemu Uzbekistan. Dan ini akan menjadi pertandingan penentuan karena semua poinnya sama. Uzbekistan sebelum bertemu dengan Bahrain itu akan bertemu dengan Cina Taipei. Tetapi kan Cina Taipei jadi juru kunci. Jadi tidak ada pengaruhnya. Ini berarti pertandingan terakhir itu Uzbekistan melawan Oman itu adalah pertandingan hidup mati. Dan kalaupun imbang ya otomatis keduanya akan lolos. Tetapi saya tidak yakin keduanya akan bermain imbang. Pasti akan berusaha untuk saling mengalahkan. Dan kalau kalau Oman kalah, prediksi saya sih Uzbekistan akan menang. Dan kalau Uzbekistan akan menang, akan mengalahkan Oman, otomatis Uzbekistan lolos sebagai juara grup dan Kamboja akan menjadi runner up. Nah, itu nanti akan dihitung lagi dengan salah satu runner up di grup lain. Runner up di grup lain, dan kemungkinan besar itu kalau Kamboja dengan 6 poin ya saya rasa dia akan bisa menjadi salah satu dari 5 runner up terbaik, saudara-saudara.
terakhir saudara-saudara, terakhir ini ya. Kalaupun Asia Tenggara, ASEAN itu bisa meloloskan 5 tim ya, itu luar biasa. Itu capaian yang bagus lah saudara-saudara. Kalau 4 ya saya rasa 4 itu peluangnya paling masuk akal ya, memang 4. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu 4 negara Asia Tenggara pemimpin sepak bola lah. Tim besar di Asia Tenggara itu ya 4 negara itu. Kemarin sama-sama lolos ke Piala Asia. Piala Asia 2023 juga, Piala Asia U23 juga sama-sama lolos. Nah, sekarang ini 4 negara itu punya peluang yang sama untuk lolos ke Piala Asia U20. Ditambah kalau Kamboja beruntung. Nah, kita harus mengatakan itu. Kamboja kalau beruntung ya, karena ini Kamboja ini akan ditentukan oleh nasib lah. Nasibnya, kalau dia punya nasib baik, bernasib baik, dia cukup beruntung ya, dia akan lolos. Karena itu nanti masih tergantung dari hasil pertandingan Oman, hasil pertandingan Uzbekistan. Oman melawan Uzbekistan juga masih akan ditentukan oleh hasil klasemen di runner up terbaik. Tetapi kalau dia cukup beruntung ya, ini kita harus bicara beruntung. Kalau dia cukup beruntung, ini akan menjadi capaian yang bagus. Kita akan menjadi capaian yang bagus karena Kamboja ini dalam beberapa tahun ini benar-benar serius membangun sepak bolanya. Mereka mengimpor pelatih dari Jepang, kemudian liganya itu dikelola oleh orang-orang Jepang, tim nasionalnya juga dikelola oleh orang-orang Jepang, dan tim nasional senior itu juga melakukan naturalisasi pemain-pemain dari Jepang. Ada beberapa pemain naturalisasi Jepang yang bermain di tim nasional Kamboja senior, kemudian ada beberapa pemain asing di Liga Premier Kamboja yang diberi paspor Kamboja untuk meningkatkan level tim nasionalnya. Dan saya rasa ini Kamboja ini punya prospek bagus di sepak bola, setidaknya di Asia Tenggara. Mereka ke depan ini tidak akan lagi menjadi lumbung gol di sepak bola Asia Tenggara, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali, dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, analisis, kita bahas, kita cakap, kita cangkeman, kita gibahin, kita obrolin. Semuanya saudara-saudara, semuanya tentang Piala Asia U20. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang sekarang sedang digelar serentak di seluruh negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia, termasuk juga beberapa negara ASEAN yang ambil bagian di turnamen ini, saudara-saudara. Ada banyak sekali pertandingan yang sesuai dengan prediksi, tetapi ada juga pertandingan yang tidak sesuai dengan prediksi, saudara-saudara. Di grup jadi ASEAN ini ada tanding di beberapa grup, dan peluang untuk lolos negara-negara ASEAN itu besar, saudara-saudara. Tim ASEAN dari ASEAN untuk lolos ke Piala Asia U20 itu besar. Misalnya di grup A itu peluang Vietnam tentu saja besar, saudara-saudara, karena sudah mendapatkan 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Kemudian di grup E, saudara-saudara, Malaysia itu juga punya potensi untuk lolos, setidaknya menjadi salah satu dari 5 runner up terbaik, karena mereka sudah mendapatkan 1 kemenangan dan 1 imbang dari 2 pertandingan. Nah, nanti pertandingan berikutnya tanggal 27. Kemudian di grup H, saudara-saudara, Thailand juga sama. Thailand baru menjalani pertandingan pertama. Kemudian Indonesia juga menjalani pertandingan pertama dengan kemenangan. Thailand dan Indonesia sama-sama kemenangan. Thailand mengalahkan Filipina, Indonesia mengalahkan Malaysia. Yang cukup agak sedikit surprise itu terjadi di grup B, saudara-saudara. Di grup B itu di situ ada Kamboja. Kamboja, saudara-saudara. Kamboja itu secara mengejutkan itu dia mengalahkan Bahrain, saudara-saudara. Dia mengalahkan Bahrain 1-0, dan itu membuat peluang Kamboja untuk lolos itu terbuka setidaknya dari
jalur runner up terbaik, 1 dari 5 runner up terbaik. Kenapa? Karena di klasemen sementara ini di grup B ini ada 5 tim. 5 tim ya saudara. Nantinya dari 5 tim ini, tim yang menjadi juru kunci itu tidak akan dihitung hasilnya. Pertandingan melawan tim yang juru kunci itu tidak akan dihitung. Dan untuk sementara itu juru kunci tim terbawah itu adalah China Taipei. China Taipei yang tuan rumah juga. Tuan rumah China. Nah, sementara Kamboja ini mendapatkan 6 poin, sama dengan juara grupnya Uzbekistan. Tetapi kan Kamboja sudah bermain dengan 3 pertandingan. Sementara Uzbekistan 2 pertandingan, Bahrain di posisi ketiga dengan 2 pertandingan dengan 3 poin. Nah, tetapi nanti saudara-saudara pada pertandingan terakhir ini, Kamboja itu akan berhadapan dengan China Taipei. Jadi apapun hasilnya tidak akan dihitung. Jadi poin Kamboja itu akan maksimal. Sementara yang menarik adalah Bahrain itu masih akan menghadapi Uzbekistan, saudara-saudara. Nah, ini di sini yang menarik nanti, saudara-saudara. Bahrain masih menghadapi Uzbekistan, masih menghadapi Nepal. Nah, kalaupun dia menang melawan Nepal, poinnya akan 6. 6 nanti akan hitung-hitungan selisih gol dan head to head. 2 poin yang sama kan, head to headnya berarti kan menang Kamboja. Kemudian di pertandingan terakhir nanti akan melawan Uzbekistan. Kemungkinan besar sih Bahrain akan dikalahkan Uzbekistan. Jadi ini menarik. Kalau ini terjadi, saudara-saudara, Asia Tenggara akan mengirimkan 5 utusan. Wah, luar biasa. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!